Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada semacam prinsip tidak tertulis yang bisa kita terapkan ketika kita membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ya. Karena prinsip ini saya jadi memahami mengapa di banyak gereja kegiatan-kegiatan seperti pemahaman Alkitab itu termasuk kegiatan yang tidak diminati oleh anggota jemaat. Ya. Biasanya yang menjadi peserta dalam sebuah kegiatan pemahaman Alkitab di gereja rasanya nggak sampai 50% dari total anggota jemaat yang rutin beribadah. Ya. Saya menyadari dari prinsip ini karena ternyata ketika kita banyak membaca, maka kita akan banyak bingung. Ya. Makin kita baca Alkitab, makin banyak kita mempelajari Alkitab, makin banyak kebingungan yang kita dapatkan. Ya. Tapi kalau sedikit membaca, kita akan sedikit bingung. Oleh karena itu, kalau enggak mau bingung, tidak usah membaca, maka kita tidak bingung, gitu ya. Banyak yang kita temukan dalam Alkitab yang rasanya agak sulit untuk dipahami. Perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, dan mungkin pengajaran dari Rasul Paulus dan yang lain-lain gitu ya. Tidak mudah untuk kita pahami, termasuk bacaan kita hari ini yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita, juga bukan satu bagian yang mudah. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara dengar khotbah ini nggak mudeng berarti ya harap maklum gitu ya. Kenapa tidak mudah? Karena bagian ini mengajarkan ya perkataan Yesus sendiri yang kalau dipahami secara harafiah tentu kita tidak akan bisa menemukan makna yang sesungguhnya dari perkataan Yesus. Yang terjadi adalah kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang pada waktu itu mendengar pengajaran Yesus. Ya, ketika Yesus berkata di ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ayat 51 ini adalah ayat terakhir dari bacaan minggu lalu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan 3 minggu berturut-turut, ini minggu yang ketiga, kita membaca rangkaian firman Tuhan yang ketiga-tiganya bicara tentang roti hidup. Dan Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup.
yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini satu kalimat yang tidak mudah untuk kita pahami, terlebih ketika kita menerima kalimat ini, pernyataan ini secara harafiah. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-53, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya. Ini kok firman Tuhan ngajak kita jadi Sumanto ya. Mungkin generasi sekarang udah nggak kenal siapa Sumanto. Sumanto itu dulu booming karena kanibal ya, makan daging manusia. Tidak mudah untuk dipahami kalau kita membaca kalimat ini mentah-mentah. Orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu yang mendengarkan pengajaran Yesus pun, ya, dikatakan di ayat yang ke-52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya untuk kita makan. Dari kalimat itu kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang waktu itu mendengarkan pengajaran Yesus juga memahaminya secara harafiah. Bagaimana mungkin dia ini, yaitu Yesus, memberikan dagingnya untuk kita makan? Karena mereka hanya membayangkan makan dan minum sebagai sebuah aktivitas yang setiap hari mereka lakukan. Dan ketidakpahaman itu bukan sekedar kasak kusuk. Di ayat yang ke-52 kita bahkan mendapati mereka bertengkar antara sesama mereka karena pernyataan yang Yesus keluarkan, ya, sebuah pernyataan yang kontroversial. Terlebih lagi dengan keterbatasan pemahaman, orang-orang ini bertengkar karena mereka membayangkan bagaimana mungkin mereka memakan daging Yesus untuk dikonsumsi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian selanjutnya, terutama di ayat yang ke-55, kita juga mendapati penegasan dari arti harafiah ini dengan mengatakan, sebab dagingku ialah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tubuh dan darah Kristus benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Apakah lalu kita memahaminya sungguh-sungguh seperti makanan dan minuman yang kita konsumsi? Tentu tidak. Ya, makanan itu apa sih? Kenapa kita perlu makan? Karena butuh. Ya. Makanan salah satu kebutuhan mendasar di dalam kehidupan manusia. Ya. Manusia harus makan supaya dia hidup. Ya. Nggak ada kan di antara kita yang kemudian hidupnya nggak butuh makan, nggak ada. Setiap manusia ketika dia hidup di dunia pasti butuh makan. Ya, meskipun secara biologis manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan, tapi tidak bisa untuk seterusnya. Ya, manusia harus tetap memberikan asupan buat tubuhnya supaya dia hidup. Itu makanan jasmani, juga minuman jasmani. Kita butuh, kita nggak bisa membuang ya kebutuhan tentang makan dan minum. Jadi ini satu kebutuhan yang pokok. Maka ketika kita disadarkan sebuah pengajaran bahwa tubuh dan darah Kristus adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman, maka seharusnya muncul sebuah kesadaran di dalam diri kita tentang kebutuhan terbesar kita sebagai manusia bukan sekedar makanan dan minuman yang jasmani, tetapi seberapa besar kita punya kebutuhan utama, yaitu Yesus sendiri, lebih utama daripada yang utama. Ya, kalau makanan dan minuman itu sesuatu yang utama di dalam kehidupan manusia, maka kebutuhan kita akan keberadaan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita lebih utama dari
sekedar makanan dan minuman yang sudah menjadi hal yang utama. Kenapa itu? Karena ya, ketika kita memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, itu membuat hidup lebih hidup ya. Ini kayak kalimat iklan ya. Tapi di ayat ini dikatakan, kamu tidak mempunyai hidup kalau kita tidak menerima tubuh dan darah Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya keberadaan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita membuat hidup kita lebih dari sekedar hidup. Mari kita sedikit pendalami bagian ini. Disadari atau tidak Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan manusia ada sebuah kekosongan yang menuntut untuk diisi. Setiap orang punya satu bagian kosong dalam hidupnya yang menuntut untuk diisi. Dan setiap orang punya pilihan bebas dengan apa dia mau mengisinya. Ada orang yang mengisi kekosongan itu dengan kekayaan supaya hidupnya ini menjadi penuh ya. Tapi kalau kekosongan itu bisa diisi dengan kekayaan, seharusnya tidak ada orang seperti orang ini, Adolf Merkel ya. Dia adalah orang terkaya Jerman yang bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api. Kurang tragis apa coba? Ya. Kalau bagian yang kosong dalam hidup manusia itu bisa diisi dengan kekayaan, maka seharusnya tidak ada orang seperti Adolf Merkel. Karena dia dengan kekayaannya ternyata tetap bisa mengalami kekosongan dalam hidupnya. Ya. Bersyukurlah ketika kita hidup pas-pasan gitu ya. Pas anak mau sekolah, pas ada berkat. Pas anak mau sakit, pas ada berkat untuk ke dokter. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa kekayaan tidak bisa menutup atau memenuhi kekosongan hidup manusia itu. Ada juga orang yang mengisinya dengan kekuasaan, ya. Pengen menjadi orang yang berkuasa, yang bisa membuat orang lain menuruti keinginannya. Ya. Kekuasaan itu kan menggiurkan. Ya. Kita bisa membuat orang lain menuruti keinginan kita, kita bisa membuat harapan kita, impian kita jadi nyata. Tapi kalau kekosongan ini bisa diisi dengan kekuasaan, maka seharusnya tidak ada orang ini. Ya, rada macet. Orang ini adalah Getulio Vargas, ya, seharusnya ada fotonya sambil diusahakan. Siapa ini? Getulio Vargas adalah mantan presiden Brasil yang bunuh diri di apartemen pribadinya dengan cara menembakkan senjata api ke jantung. Ya. Dia orang yang berkuasa, dia seorang presiden, pemimpin negeri. Dia berkuasa, tetapi ternyata kekosongan di dalam hidupnya ini tidak bisa terisi. Ya. Dia tetap merasa kosong, sehingga dia bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api di apartemen pribadinya. Nah, ini fotonya, ya. Ada juga orang yang mengisi kekosongan di dalam dirinya itu dengan ketenaran, popularitas, ya. Ketika nama kita dikenal oleh banyak orang, kita menerima perlakuan khusus dari orang lain, ketika banyak orang yang memuja kita, tentu itu satu hal yang menyenangkan. Tapi kalau
ketenaran itu bisa mengisi kekosongan, seharusnya tidak ada orang seperti Michael Jackson, ya, King of Pop, yang ternyata dia mati karena overdosis obat tidur. Ada juga orang yang mengisinya dengan kecantikan, paras yang baik, nggak cuma perempuan ya, laki-laki, mengunggulkan penampilan fisik, melakukan segala cara supaya penampilannya terjaga dengan baik. Tapi kalau kecantikan, ketampanan, paras yang baik, penampilan yang baik itu bisa mengisi kekosongan hidup manusia, seharusnya nggak ada orang seperti Marilyn Monroe, ya, yang dia dengan karunia wajah yang cantik, penampilan yang menarik, tetapi dia overdosis alkohol dan obat depresi. Pada akhirnya kita harus sampai pada sebuah kesadaran, kekosongan dalam kehidupan manusia hanya bisa dipenuhi dengan kehadiran Kristus. Ketika kita mengisi kekosongan itu dengan Kristus, maka hidup kita sudah penuh. Kita tidak butuh lagi hal-hal di sekitar kita untuk menyokong, dalam artian untuk membuat diri kita penuh, ya. Dan itu bisa didapati dengan relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita punya kehidupan doa yang baik, bagaimana kita punya kerinduan untuk terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tapi nggak cukup doa dan firman yang mungkin bisa kita lakukan secara pribadi. Kita butuh hidup kebersamaan dalam sebuah persekutuan. Yang mungkin di masa-masa sekarang ini baru kita sadari betapa pentingnya hidup kebersamaan itu untuk menyokong dan menopang kehidupan kita. Kita bukanlah manusia-manusia yang bisa hidup sendirian. Termasuk dalam kehidupan iman, mari kita melibatkan diri, menggabungkan diri pada sebuah hidup persekutuan, karena dari situlah kita juga bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Ya. Kalau bagian pertama ini mau mengajak kita untuk mari menghadirkan, memasukkan Kristus di dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami kepenuhan dalam hidup. Dia makanan dan minuman sejati yang kekosongan dalam hidup kita ini nggak bisa diisi oleh apapun juga. Kita akan selalu lapar dan haus kalau kekosongan ini belum diisi oleh Kristus. Tapi setelah kita mengisi hidup kita, kekosongan itu dengan Kristus, yang kedua kita perlu ada dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Ceritanya ada seorang bapak yang senang sekali makan pete. Ya. Dia setiap kali musim pete, kalau makan harus ada pete. Hari ini dibikin sambal goreng, besok dibikin lalap, besoknya dibikin apa lagi, pokoknya pete. Ya. Sampai-sampai orang rumahnya itu budrek. Ya, Bapak Ibu pasti kebayang ya. Bagaimana kalau setiap kali makan pete. Yang paling berat bagian apa? Ngosek kamar mandi. Ya. Kalau orang makan pete, ya baunya luar biasa. Nah, si istri ini komplain. Ya. Pak, Mbok sudah jangan makan pete. Serumah bau pete. Terus bapaknya ini santai menjawab, lah namanya makan pete ya pasti bau pete. Masa aku makan pete mambune melati gitu ya. Saudara, apa yang kita masukkan ke dalam diri kita tanpa kita sadari, disadari atau tidak, itu akan memancar keluar. Pancaran keluar ini tergantung dengan apa yang kita masukkan. Ya, kalau makannya pete, yo mambune pete. Jangan berharap makannya pete mambune menyan, pedeni. Ya.
Maka ketika kita memasukkan Kristus di dalam kehidupan kita, kita mengisi kekosongan kehidupan kita ini dengan Kristus, ya, punya relasi yang baik, punya hubungan yang dekat, ya, kita selalu dekat dengan Tuhan, maka biarlah itu juga terpancar dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana pemikiran kita mencerminkan pikiran Kristus. Bagaimana perkataan kita mencerminkan perkataan Kristus. Bagaimana tindakan kita mencerminkan juga Kristus yang bertindak dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk mengisi kebutuhan terbesar, kekosongan terbesar dalam hidup kita ini dengan makanan dan minuman sejati, yaitu Kristus sendiri, sehingga pada saat yang sama kita bisa memancarkan kebaikan Kristus melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita. Amin.